Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, nggak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan menyaksikan video hiburan, yaitu video debat beda tempat oleh Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo. Saya mengingatkan sekali lagi, ini hanya sebuah hiburan. Semoga bisa menghibur kita semua dan kita bisa menyikapinya dengan bijak. Nggak usah panjang lebar, langsung saja kita saksikan. Take it. Menenggelamkan PDI Perjuangan? Enggak kok Mas ya, enggak. Cuman untuk saat ini dan kedepannya kita tidak akan pilih lagi partai PDIP. Jadi selamat tinggal partai PDIP. Kita tidak akan memilih lagi partai PDIP saat ini dan kedepannya untuk selamanya. Bye-bye PDIP, selamat tinggal. Ibu ini anaknya siapa ya? Iya, namanya sih Bung Karno. Tapi dia tuh siapa? Ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Enak aja. Pangkat lo apa sih? Jenderal. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Enak aja. Jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi loh. Tidak pernah terhapus loh. Karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Udah begitu saya juga pernah wapres loh. Saya juga nggak pernah sembunyi. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa? Dan nggak usah basa-basi lah, ya kan? Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang, beri dia. Begitu. Itu tanggung jawab. Ini pelajaran sejarah. Saya berterima kasih sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas. Beliau membantu saya. Gua datengin juga nih si Bowo. Iya dong, jengkel dong. Bener loh Pak.
Mas. Saya manggilnya Mas, Mas Bowo. Makanya kalau nanti, yang nggak tahu dong, tolong deketin saya ya. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Emangnya kalau udah jadi jenderal tuh keren. Dia kalau nggak ada yang siap, sampai kayak gitu, sampai kan nahan napas gitu, saya liatin ya. Aduh, ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah. Sumpah itu kan pakai itu, pakai Al-Quran, pakai Injil. Iya, jadi kan bayangkan, sumpah itu bukan sumpah omong kosong loh. Sumpah itu sama yang ke atas loh, jangan lupa sampai mati loh. Makanya ketika saya disumpah wapres, disumpah presiden lain dengan janji jabatan loh. Tolong dipisahkan. Jadi ingat loh, sebab TNI terikat dengan sumpah Sabta Marga. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja, kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Bapak saya, Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator. Tika Megawati kesal dengan Pak Jokowi. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada dan ini legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Di cara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak benar. Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Waktu ku kecil aku gak tahu yang nyemil. Ku sentil-sentil ku kira gak taunya pensil. Waktu ku tolol aku gak tahu yang ngomong. Ku senggol-senggol kira botol gak taunya pistol. Tembak-tembak der-der-der. Tembak-tembak der-der-der. Tembak-tembak der-der-der. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Seperti yang kita ketahui, Kabinet Merah Putih sedang bersih-bersih dari para koruptor. Bapak Jokowi sebagai pengumpul data-datanya, Wapres Gibran pengumpul bukti-buktinya, dan Presiden Prabowo sang eksekutornya. Simak video berikut dengan cermat. Saya ingin mengingatkan, ada sudah data di kantongan saya. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting
bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Itulah cuplikan pidato Presiden Bapak Jokowi yang ditakuti seluruh koruptor di negeri tercinta ini. Dengan gamblang dan jelas beliau telah mengantongi data-data mereka yang merugikan keuangan negara. Inilah pemicu kenapa sampai sekarang masih banyak yang menyerang Bapak Jokowi dari arah manapun. Namun, beliau tetap tenang dan santai menghadapi serangan yang membabi buta dan bertubi-tubi tersebut. Karakter inilah yang ada pada diri Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan sedikit upgrade versi Pro Max. Di mana karakter Bapak Jokowi yang mampu membuat serangan untuk dirinya bisa berbalik arah. Sedangkan Gibran mampu menampung semua serangan lawan dan menyerang balik sendirian, dengan caranya sendiri. Yang paling berkesan adalah ketika Pak Prabowo dipermalukan lawan politiknya dengan nilai 11/100 ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saat itu juga seorang Gibran tidak terima dan menyerang balik, karena merasa Bapak Prabowo diperlakukan dengan tidak etis. Saya akan balas semua perlakuan kalian. Apa yang kalian tanam maka itu pula yang akan kalian tuai, kata Mas Gibran. Tak butuh waktu lama. Minggu jadi presiden, Prabowo Subianto sikat 32 koruptor. 1. Kasus korupsi tol Pekanbaru, dengan pelaku sebanyak 12 orang. 2. Kasus korupsi 109 ton emas, dengan pelaku sebanyak 6 orang. 3. Kasus suap Ronald Tanur, dengan pelaku sebanyak 5 orang. 5. Kasus suap di Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman menyebut ada 3 pejabat yang sudah dipecat, karena terbukti sudah menerima suap sebesar 10 miliar rupiah. 6. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu, dengan pelaku sebanyak 2 orang. 7. Kasus korupsi dana hibah MPCI, dengan pelaku sebanyak 2 orang. 8. Kasus korupsi proyek jalur kereta api, dengan pelaku 1 orang tersangka. 9. Kasus korupsi impor gula, dengan pelaku 1 orang, yaitu Tom Lembong. Semua ku korbankan untukmu, ku berjuang pertahankanmu. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat batil. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval rating. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik. Jangan salah. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya.